Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan kalau pagi ini kita boleh kembali ke tempat ini. Semua karena kasih dan perkenanan Tuhan, amin. Saya rindu mengajak, kita akan bersama-sama satukan hati memuji dan meninggikan, terlebih kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari saudara yang siap, saya rindu mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Saya percaya semua yang datang ke tempat ini pagi ini, bahkan yang di rumah, semuanya akan dipenuhi dan diperbarui oleh Roh Kudus, amin. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kalau pagi ini, kalau saat ini, kami boleh berdoa, kami boleh memuji, kami akan meninggikan nama-Mu. Kami mau siapkan hati kami sepenuhnya, biar Engkau isi penuh, melimpah. Karena kami percaya, setiap kami yang lemah akan dikuatkan. Setiap kami yang berbeban berat akan dilepaskan. Setiap kami yang menemui kesulitan, Engkau akan memberikan jalan keluar. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami menerima berkat-berkat-Mu. Yang siap, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama membaca atau memperkatakan Mazmur 91. Saya rindu mengajak kita bersama-sama mengatakan dengan penuh iman. Bukan sebuah formalitas saudara. Mari sama-sama katakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap nyala yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya keselamatan dari Allah berikan sorak-sorai. Haleluya. Kita akan melanjutkan bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekali lagi sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami ada di dalam-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan, sungguh hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang kami rindukan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Mari sama-sama gereja Tuhan nyatakan, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di hatiku. Hanya Kau Tuhan, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Sungguh kami perlukan Engkau. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Setiap kita yang perlu Tuhan pagi ini sama-sama nyatakan saudara, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Sungguh kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Perlu Kau Tuhan dalam hidup kami. Sungguh hanya Engkau Tuhan.
sembah Dia saudara. Yang musikkan pujian ini. Sembah Dia. Beban kami Tuhan, kami mau tanggalkan setiap pergumulan kami. Pagi ini kami mau datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau nyatakan hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan. Jamah setiap kami, jamah setiap kami. Hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Bahkan dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera pagi ini. Mari sambil angkat tangan kita yang perlu Tuhan, sama-sama katakan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hati, kami perlu Kau Tuhan. Dia hadir di sini saudara. Ada pengharapan-pengharapan yang baru di tempat ini. Ya Tuhan. Ada jawaban-jawaban atas setiap doa di tempat ini. Ada sorak-sorai kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari lebih lagi Mega Bekasi. Sambil angkat tangan kita dengan segenap hati. Ku perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
namamu Tuhan. Kami mau terus memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Mari terus sembah Dia saudara. Mari bebaskan rohmu. Ekspresikan penyembahanmu di hadapan Tuhan pagi ini. Nyatakan saudara, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihkan. Dengan iman kita nyatakan saudara, satu-satunya yang panjangkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Penyembuhku, Tuhan pemulih. Setiap kita yang percaya, mari lebih lagi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Engkau sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan saudara, Dia sumber kedamaian saudara. Yang percaya sama-sama katakan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan. Rayo 18 berikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan satu-satunya bagi kehidupan kami. Engkau yang dapat kami andalkan. Oleh karena itu kami mau bersukacita dan memuji Engkau lebih lagi. Yang siap memuji sama-sama katakan.
Amin. Haleluya. 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 Tuhan yang memberikan kita kegirangan dan sukacita. Amin. Saya rindu melihat tangan-tangan yang sukacita karena Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan, yes, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Dia, saudara. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kami mau bersorak karena kebaikan-Mu Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, sekali lagi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Semuanya siap bersorak dan menari untuk Tuhan, amin. Yang siap katakan yes. Let's celebrate. Let's celebrate. Let's celebrate. Oh 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 oh. Let's celebrate. Oh, let's celebrate. Let's celebrate. Katakan, when the Spirit of the Lord come upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord come upon my heart, I will dance. Mari menari untuk Dia, saudara. I will dance. I will dance. I will dance. Let's celebrate. Let's celebrate. Let's celebrate. Oh 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 oh. Let's celebrate. Let's celebrate. Let's celebrate. When the Spirit of the Lord come upon my heart, I will dance like David danced.
When the Spirit of the Lord's come upon my eyes, I will dance. Mari Mega Bekasi menyari bagi Dia. I will dance. I will dance. I will dance. I will dance once again. I will dance. I will dance. And every day I will dance. I will dance. I will dance. Do you wanna dance? Do you wanna dance? I wanna dance, I wanna dance. Do you wanna dance? Do you wanna dance? I wanna dance, I wanna dance. Do you wanna dance? Do you wanna dance? I wanna dance. I wanna dance. Do you wanna dance? Do you wanna dance? I will dance. I will dance. I will dance like David dancing. I will dance. I will dance. I will dance. I will once again. Oh, I will dance. I will dance. I will dance like David dance. I will 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 dance. Dance. I will dance. I will dance. Semuanya ikuti saudara-saudara ke kanan. I will dance. Sekali lagi. I will dance. I will dance. Mari memutar. I will dance. Kita balik arah saudara. Once again, I will dance. I will dance. I will dance. I will dance like David. I will dance. I will dance. I will dance like David. Do you wanna dance? Do you wanna dance? I wanna dance, I wanna dance. Do you wanna dance? Do you wanna dance? I wanna dance, I wanna dance. Do you wanna dance? Do you wanna dance? I wanna dance, I wanna dance. Do you wanna dance? Do you wanna dance? I wanna dance. I wanna dance. Yang merasa Tuhan Yesus baik lebih lagi. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kiri depan belakang, Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita yang pertama. Mari siapkan persembahan kita berdoa. Terima kasih untuk berkat yang terus mengalir bagi kami. Di bahasanya kami rindu memberikan yang terbaik yang kami miliki. Sucikan hati kami Tuhan. Sucikan persembahan kami. Dan kami siap memberi dengan penuh sukacita. Yang siap sama-sama katakan, amin. Dialah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus
tak bercacat di hadapan-Mu. Mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Ya Allah, pemberi damai sejahtera bagi kita. Sama-sama nyatakan. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara ya Allah, Kau damai. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Mulia, suci pada kedatangan-Mu. Mari nyatakan Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, mari sambil bangkit berdiri saudara, angkat tangan kita, nyatakan Hosana. Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana bagi-Mu ya Tuhan, ku merindu. Mari lebih lagi saudara nyatakan Hosana bagi-Mu. Datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Shanamaya raba 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 se raba ba 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 sekir ba ba bo. Shanamaya raba 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 sekir ba 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 bo. Shanda raba raba sekir maya raba 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 kurima sekir be. Haleluya. Roh Kudus-Mu, Roh Kudus-Mu, jamah hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu, jamah kami, jamah hati kami. Oh Tuhanku, haleluya,
haleluya, haleluya. Oh Tuhanku, Engkau lembut, Engkau manis Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap daripada kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan. Belajar tentang firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kau berkati mulut lidah bibir hamba-Mu ini. Kau berkati setiap daripada kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu hidup di dalam kami ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap umat yang percaya katakan, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih tim PW. Sebentar. Ya. Shalom. Shalom, bertemu lagi dengan saya Yonas. Pagi hari ini kita bahas tentang lanjutkan dari 2 minggu yang lalu ya, tentang Roh Kudus. Dan Roh Kudus, kita bilang Roh Kudus itu adalah penghibur, Roh Kudus itu penolong, dan hari ini kita belajar tentang Roh Kudus adalah pelindung. Mari kita buka ayatnya di Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini yang Yesus katakan ya kepada murid-muridnya bahwa dia akan naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus. Kita lanjutkan, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dosa, kebenaran dan penghakiman. Pertama, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Kedua, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, kamu tidak melihat aku lagi. Dan yang ketiga, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara, jadi memang Yesus itu mengutus Roh Kudus itu ada maksud yang luar biasa saudara-saudara. Masalah dosa, masalah kebenaran itu yaitu firman Tuhan yang seringkali dikacaukan oleh si jahat ya. Dan yang terakhir penghakiman. Penghakiman ini artinya apa? Dia ingin kita semua menjadi miliknya. Dia ingin kita semua menjadi bagiannya. Dia ingin kita semua hidup bersama dia. Itu dia luar biasanya si jahat. Kita lihat di Yohanes 17 ayat 15 sampai 19 dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Ini Yesus kepada Bapa, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Baru saja kita menyanyikan lagu yang ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat
pada kedatangan Yesus Kristus. Tuhan kita, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Jadi saudara-saudara dikatakan bahwa supaya roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Ini artinya bicara soal kehidupan kekal saudara-saudara. Jadi Roh Kudus diutus untuk kita supaya kita hidup kekal bersama Tuhan. Amin. Amin. Maka dari itu Roh Kudus membantu kita, menolong kita untuk apa? Untuk melawan dosa. Untuk supaya mengerti kebenaran saudara-saudara. Jadi kita harus melakukan kebenaran. Nah, kita lanjut lagi, apa sih yang dimaksud dengan kehidupan kekal? Yohanes 17 ayat 2-3. Saya akan banyak buka ayat. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Yang keempat, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi di sini dikatakan bicara kehidupan kekal saudara-saudara, bicara pengenalan akan Tuhan kita, bicara akan pengenalan Yesus Kristus, bicara apa satu lagi, melakukan kehendaknya, menyelesaikan kehendaknya. Itu adalah tujuan hidup kita semua. Untuk itu saudara-saudara, seringkali kita pikir kehidupan kekal itu hanya tidak melakukan hal-hal yang jahat saudara-saudara. Tapi ada satu hal yang seringkali kita lupakan, kita tidak melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa ada rencana yang indah bagi setiap dari kita. Kenapa kita ada di dunia ini? Kenapa kita ada di gereja ini? Kenapa kita pelayanan? Kenapa kita menjadi jemaat di gereja ini? Pasti ada rencana yang indah bagi kita semua. Tuhan sudah rencanakan. Masalahnya kita lakukan atau tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Saya tidak mengatakan semua harus melayani dalam arti kata full time dan sebagainya. Tapi kita harus tahu dan tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap daripada kita. Rencananya itu penuh dengan harapan. Amin. Oke. Lanjut lagi, mengenal Allah di 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 5-5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran, dan tetapi barang siapa menuruti perintahnya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi mengenal Allah itu merupakan identitas kita. Mengenal Allah itu merupakan suatu hubungan timbal balik dua arah. Kalau kita bicara kenal, saya kenal Bapak, artinya Bapak juga kenal saya gitu. Beda dengan saya tahu Bapak gitu. Kalau saya tahu Bapak, saya satu arah, saya tahu Bapak seperti apa, tapi Bapak belum tentu tahu saya seperti apa. Nah, disinilah kita harus belajar mengenal Allah itu merupakan identitas diri kita. Bagaimana Tuhan merancang kita sebagaimana apa adanya, seperti begini. Abram diciptakan untuk menjadi Abraham, saudara-saudara. Jadi yang dikenal Tuhan adalah Abraham. Oleh sebab itu dia datang ke dunia ini untuk mentransformasikan Abram menjadi Abraham. Saulus menjadi Paulus.
Demikian juga Simon menjadi Petrus. Semua itu ada maksud tertentu dari Tuhan untuk mereka semua dan juga untuk kita. Saya akan lanjutkan mengenal Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 6, orang yang terus-menerus berbuat dosa tidak pernah melihat Kristus atau mengenalnya. 1 Yohanes 3 ayat 7 dikatakan, anak-anakku jangan membiarkan siapapun yang menyesatkan kalian. Orang yang melakukan kehendak Allah, adalah anak Allah. Sebagaimana Kristus anak Allah. Dan 1 Yohanes 3 ayat 10 dikatakan, barang siapa tidak melakukan kehendak Allah atau tidak mengasihi saudara-saudaranya, ia bukan anak Allah. Dua hal. Pertama, bicara soal identitas diri, anak Allah. Dan kedua, tujuan hidup. Ini yang dari awal, iblis menggerecokin kita semua. Kita mulai dengan Adam pertama ya. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dikatakan menurut serupa dan segambar dengan Tuhan. Betul ya? Dan tugasnya apa? Menaklukkan dunia, menaklukkan bumi. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Ketika dia jatuh dalam dosa, ini yang kita lihat di Kejadian 3 ayat 5. Iblis katakan, kamu akan menjadi seperti Allah. Bukan lagi anak Allah, bukan serupa, tapi kamu akan jadi Allah. Jadi ini masalah identitas diri. Ini yang iblis gerecokin kita semua, saudara-saudara. Yang harusnya kita menjadi anak Allah, di mana kita melakukan perintahnya. Tapi iblis menggerecokin supaya Adam menjadi Allah. Kenapa? Kita lihat di Kejadian 3 ayat 22, Tuhan sendiri katakan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Oleh sebab itu, mereka diusir dari Taman Firdaus. Saudara-saudara, identitas diri itu penting sekali. Kita menjadi anak Allah, tapi kita juga harus melakukan perintah-perintahnya yang dimana itu merupakan tujuan hidup kita. Seorang anak, dia tahu tugasnya di dalam rumahnya loh. Bagaimana dia membantu bapaknya. Sama seperti Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Betul ya? Kita lihat ini adalah Adam kedua. Matius 4, di mana Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai, saudara-saudara. Di ayat 6 dikatakan, lalu berkata kepadanya ini iblis, jika engkau anak Allah. Sekali lagi ya, ini identitas diri. Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, Yesus itu Tuhan bukan? Kalau dia istilahnya mau rubah batu jadi roti ya dengan santainya gitu ya, istilahnya pasti bisa ya. Tapi kenapa dia tidak lakukan itu? Ini yang kita harus memiliki discernment spirit. Bagaimana tipu daya iblis itu jangan sampai merusak kita. Jikalau engkau anak Allah, kan dia sudah anak Allah, ngapain dipertanyakan lagi, betul ya? Dan yang kedua di ayat ke-9, di ayat ketiga, lalu datanglah, tadi yang ke-6, yang ketiga, jikalau engkau anak Allah juga. Jadi 2 kali Tuhan dicobai, jikalau engkau anak Allah. Pertanyaan saya adalah, buat kita semua, siapa kita di dalam Tuhan? Apakah kita betul anak Allah, saudara-saudara? Yang ketiga yang ditanya adalah,
ayat 9. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini bicara soal apa saudara? Tujuan hidup. Sekali lagi saya katakan Yesus datang untuk menebus dosa kita. Dia harus mati di kayu salib. Tapi maksudnya adalah, you gak usah repot-repot mati di kayu salib. Kan dunia ini sudah ditaklukkan oleh iblis. Saya akan serahkan kepadamu, kembali lagi kepadamu, kamu tidak perlu mati di kayu salib. Itu artinya saudara-saudara. Luar biasa bukan? Bagaimana iblis menggerecoki, bagaimana tujuan hidup Yesus saja digerecokin saudara-saudara. Untuk itu kita harus mengerti, kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu apa itu kehendak Tuhan untuk hidup kita semua. Karena tanpa itu saudara-saudara, kekekalan jauh daripada kita. Kita bukan hidup hanya tidak membunuh, tidak mengganggu orang, istilahnya tidak menjadi penjahat. No, Tuhan inginkan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kuncinya kita harus tahu. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus saudara-saudara. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mengerti apa yang menjadi tugas kita di dalam dunia ini. Saya akan lanjutkan. Lukas 4 ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya apa saudara-saudara? Iblis belum selesai. Iblis belum selesai dengan Yesus. Dia tunggu waktu yang terbaik untuk dia akan menghancurkan tujuan hidup Yesus di dunia ini. Kita lanjut ke Matius 27. Ayat 38 dikatakan bersama, waktu itu Yesus sedang di kayu salib, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Sampai detik terakhir Yesus mau mati di kayu salib. Si iblis mencari gara-gara di mana Yesus disuruh turun. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari situ. Artinya apa? Supaya dia tidak mati di kayu salib. Seringkali kita berpikir bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, iblis menang. Seringkali ya kita mendengar hal itu ya. Padahal tidak saudara-saudara. Justru ketika Yesus mati di kayu salib, iblis sudah telah kalah. Karena apa? Karena iblis tidak mau Yesus mati di kayu salib. Iblis itu selalu menggerecoki apa? Yang menjadi kehendak Bapa di surga. Demikian juga dengan kita saudara-saudara. Sekali lagi kalau kita tidak melakukan kehendaknya, jangan pikir tentang kekekalan bersama Tuhan. Ini tegas saudara-saudara. Sangat tegas. Bicara soal mengenal dia, bicara menjadi anak dia, bicara melakukan kehendaknya. Itu sangat penting untuk setiap daripada kita. Lalu bagaimana kalau kita tidak melakukannya saudara-saudara? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu
dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini yang saya katakan bahwa ini sangat tegas dan sangat tajam, bahwa ketika kita bilang kita mengenal Tuhan, Tuhan selayaknya mengenal kita. Betul? Oleh sebab itu Tuhan menginginkan apa? Tuhan menginginkan kita jauh dari dosa. Tuhan menginginkan kita melakukan kehendaknya. Kehendaknya itu seperti yang saya katakan tadi, butuh Roh Kudus, saudara-saudara. Butuh Roh Kudus. Karena seringkali kita pikir setiap minggu kita ke gereja aman. Saya nggak mencuri, saya nggak berbuat jahat, saya tidak nyeleweng, ceritanya begitu kan. Apakah itu sudah cukup? Tidak, saudara-saudara. Tidak cukup, buat Tuhan itu tidak cukup. Makanya dikatakan, kalau kita bicara ini bicara orang-orang yang ada di gereja loh. Iya kan, yang bernubuat, yang menyembuhkan orang sakit kan orang-orang Kristen, betul? Iya kan, mengusir setan, banyak mujizat, bernubuat. Saudara, ini kita sedang bicarakan di antara kita, termasuk saya. Oleh sebab itu kenapa kita harus melakukan apa yang menjadi kehendaknya, itu penting sekali. Sangat-sangat penting. Bisa saja di dalam gereja, bisa saja di dalam keluarga, bisa saja di dalam pekerjaan. Hanya kita yang tahu bersama Tuhan. Karena Tuhan yang akan menjelaskan, menyatakan itu ke dalam kita semua. Kita lanjut lagi ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ini cerita wanita bijak, 5 wanita bijak dan 5 wanita bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia tidak memiliki cadangan minyak, saudara. Cadangan minyak itu bicara apa? Bicara Roh Kudus. Karena tidak ada hubungan dengan Roh Kudus. Yang penting hidupnya ada di mana? Ya di gereja. Tapi kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan kita. Kita tidak memiliki minyak. Kita tidak memiliki cadangan. Firman itu harus ada di dalam kita, saudara-saudara. Kalau tidak, artinya apa? Kita sepertinya ada di gereja, nunggu Tuhan angkat kita. Tidak akan terjadi, saudara-saudara. Tidak akan terjadi. Yang harus kita lakukan adalah apa yang menjadi kehendaknya itu. Dari situ bahwa dikatakan aku mengenal engkau. Makanya dikatakan di sini, saudara-saudara. Di ayat ke-12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Hidup itu di tangan Tuhan, betul? Betul ya, saya baru dengar salah satu dulu jemaat saya yang dulu baru umur belasan ya. Tiba-tiba meninggal dipanggil Tuhan karena jantung umur belasan. Siapa yang tahu saudara-saudara? Nggak ada yang tahu loh, kita pikir kita sehat walafiat. We never know. Oleh sebab itu, kalau kita masih diberikan hidup, biarlah hidup kita ini untuk Tuhan. Amin. Yes, Paulus katakan, mati adalah keuntungan, hidup untuk Kristus. Jadi bukannya kita istilahnya kita setiap minggu kita ke gereja cukup, ikut latihan vokal cukup. No, kita harus tahu sebetulnya apa yang menjadi kehendaknya buat kita. Bisa saja menjadi seorang ibu rumah tangga, bisa. Tuhan bisa pakai nggak? Bisa sekali. Perlu pelayanan di gereja? Nggak perlu juga. Tapi dia tahu, ibu itu tahu apa yang harus dia lakukan. Seperti itu saudara-saudara. Termasuk juga misalnya saya juga bekerja di kantor. Bagaimana kita menjadi terang di kantor?
Sama saudara, Tuhan tidak melihat bahwa seseorang bekerja di gereja sama seseorang bekerja di sekuler misalnya saja, di pekerjaan di kantor. Tuhan tidak melihat itu. Bahkan seringkali di gereja banyak tukang saudara-saudara. Tajam ya, banyak tukang. Beda loh, tukang sama pembangun tuh beda. Tuhan inginkan pembangun. Kita bangun di atas dari yang sesudah kita. Betul ya, Paulus ya. Pembangun, beda dengan tukang. Kalau tukang, istilahnya kalau ada pelayanan dia datang. Nggak ada pelayanan dia nggak perlu datang. Itu tukang saudara-saudara. Itu tukang. Kalau pembangun dia harus memberi contoh. Memberi contoh apa? Melihat di mana dia menjadi terang meskipun di sesama orang-orang Kristen. Itu pembangun. Kalau misalnya saja, contoh lagi ya, kalau kita melayani di bagian ini, PW, Praise and Worship. Kita jingkrak-jingkrak di atas. Tapi waktu kita tidak melayani, apakah kita melakukan hal yang sama? Atau kita memandang seperti ini? Seringkali seperti itu saudara-saudara. Tukang dan pembangun. Karena pembangun itu orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau tukang, dia hanya jadi sebagai pekerja saudara-saudara. Yang penting aku sudah melayani. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Pribadi lepas pribadi. Saudara, terakhir, kalau kita lihat lagi semuanya ini, masih ingat ya pasti ya, hukum terutama dan pertama, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini dua hal ini saudara-saudara. Kalau kita rangkum isi Alkitab itu bukan. Kasihilah Allahmu itu tidak lain tidak bukan adalah ketika kita menjadi anaknya, betul? Tidak lain tidak bukan ketika kita mengenal Bapa kita mengenal kita, betul? Dan kasihilah sesamamu manusia bukanlah kita menjadi berkat bagi orang banyak. Itulah tujuan kita hidup di dunia ini, betul? Oleh sebab itu, iblis itu pintar sekali saudara-saudara. Dengan secara gamblang sebetulnya iblis itu tidak mau kita melakukan apa yang menjadi isi daripada Alkitab itu. Firman itu makanya dikatakan tadi dosa kebenaran, dosa kebenaran. Kebenaran itulah yang istilahnya mau ditiadakan oleh si iblis supaya kita tidak melakukannya. Kita tidak perlu istilahnya boleh saja dia tenang-tenang saja saudara ketika kita datang ke gereja. Dia sangat tenang. Tapi apa yang kita lakukan di gereja? Apakah kita melakukan firman yang didapat pada hari ini? Nggak ada yang tahu. Cuma yang tahu kita sendiri dengan Tuhan. Betul nggak? Nah kebenaran itu akan lewat begitu saja. Dan itu yang iblis mau saudara. Itu yang iblis tekankan bahwa mereka tidak boleh melakukan kebenaran. Biarlah mereka melakukan dosa. Sehingga apa? Kekekalan itu tidak ada pada kita semua. Justru dia pengen kita masuk ke dalam penghakiman. Seperti mereka yang sudah dihakimi. Oleh sebab itu pada hari ini khotbah yang singkat. Kita tahu Roh Kudus yang menjamah kita, Roh Kudus yang melindungi kita dari apa saudara? Dosa. Dari apa?
kita harus melakukan kebenaran itu. Karena kita percaya ketika kita mengenal Dia, Dia mengenal kita saudara-saudara. Pada saatnya nanti, seperti yang kita nyanyikan tadi, kita tanpa cacat celah diterima oleh Yesus Kristus untuk kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap daripada kami ya Tuhan. Biarlah setiap daripada kami memiliki discernment spirit. Biarlah setiap daripada kami ya Tuhan, melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Hosyanda karabakata ya raba. Shinamaya raba shikira Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Masa silakan duduk kembali saudara. Kami keluarga besar GBI Mega Bekasi Raya 18 rindu menyambut jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami rindu mengundang untuk bangkit berdiri saudara. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Dengan kasih Kristus saya undang untuk bangkit. Puji Tuhan ada di depan. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Apakah ada lagi saudara? Baik. Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengangkat tangan, kita akan berdoa. Terima kasih Kau telah mempertemukan kami dengan saudara kami yang baru. Kami percaya itu semua bukan kebetulan Tuhan, tapi semua karena rancangan-Mu. Kami rindu berdoa, kiranya Engkau yang memberkati, biar apapun yang dikerjakannya dan dirindukannya, Engkau yang membuat berhasil. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kami rindu menyambut dan bersama-sama untuk beribadah dengan kami kembali di tempat ini. Di minggu depan setiap hari Minggu jam 9, jam 11, jam 1 siang dan jam 5 sore. Baik saudara, kita akan berikan persembahan kita yang kedua di amplop ungu yang sudah dibagikan. Mari kita angkat amplop kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan.
Kami rindu memberikan persembahan kami yang kedua. Engkau yang sucikan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk pekan ini. Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan melalui transfer, silakan scan kris yang tertera di layar. Ibadah Umas GBI Mega Bekasi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 11 siang di ruangan Bougainville. Shalom, Papa-Papa pria Betel Indonesia, PBI, GBI Mega Bekasi, Rayon 18, dimanapun berada. Papa-Papa PBI Mega Bekasi, Rayon 18, kami dari pria Betel Indonesia, GBI Mega Bekasi mengundang semua Papa-Papa di GBI Mega Bekasi untuk hadir dalam ibadah PBI yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 bertempat di ruang sekolah minggu pada pukul 16.30 WIB atau jam setengah 5 sore. Mari kita berkumpul bersama di ibadah PBI nanti. Sebelum kita berpisah ada satu pantun buat kita semua. Makan di warteg pakai sayur pete. Jangan lupa pakai sambal terasi. Mari Papa-Papa kita rame-rame kumpul bersama di ibadah PBI. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI Mega Bekasi 18. Kami selaku panitia Paskah mengucapkan terima kasih atas dukungan serta partisipasi Bapak Ibu di dalam terselenggaranya rangkaian Paskah yang kita mulai dari bulan Maret, dimulai dari Family Day, Jumat Agung, Kebangkitan, Kenaikan, sampai pencurahan Roh Kudus. Puji Tuhan, rangkaian Paskah sudah terselenggara dengan baik berkat dukungan dan partisipasi Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan atas nama Panitia Paskah mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. GBI Rayon 18 akan mengadakan baptisan air yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, bertempat di GBI Cibitung. Bagi saudara yang ingin mengikuti perjalanan rohani ke-7 jemaat di Kitab Wahyu di Turki bersama Bapak Gembala kita, Pendeta Andi Markus selama 10 hari, dari tanggal 26 September sampai 5 Oktober 2024, hanya dengan harga Rp18,8 juta. Segera daftarkan diri Anda ke sekretariat di nomor 0812 9345 593. STT Betel Bekasi membuka pendaftaran program studi sarjana dan magister teologi semester ganjil. Perkuliahan Agustus 2024 untuk semua usia, baik onsite maupun online. STT Betel Bekasi juga menyediakan kelas khusus bagi gembala, wakil gembala, majelis gereja, pelayan Tuhan, pengerja, diaken atau diakones, dan jemaat. Untuk pendaftaran silahkan scan barcode atau menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Kami, Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa, sedang menggalang dana dengan menjual kaos Bangkit Jadi Teranglah, dan ada beberapa varian warna dan ukuran sesuai selera. Bapak Ibu dapat memesannya di counter depan dengan harga Rp75.000. Dengan Bapak Ibu membeli kaos tersebut, otomatis Bapak Ibu sudah membantu mereka yang membutuhkan bantuan dari yayasan kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini, saudara. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama naikkan doa syafaat. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Diralabatakan, daralabasyakan, diralabalabalabalabala. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau El Shaddai bagi kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau taruh penghibur atas kami. Kau labeli kami dengan identitas sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan sebagai warga kerajaan surga Tuhan. Dan kami terima kasih Tuhan buat destiny-Mu atas kami. Tujuan hidup-Mu atas kami Tuhan. Kau taruh atas kami Tuhan. Kami mau terima itu semua Tuhan. Kami terima Tuhan masuk dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa buat Pastor Jonas Mulya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Berdampak Tuhan. Pengurapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan selalu mengikuti-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati keluarganya, usahanya Tuhan, anak istrinya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Berserah berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Pak Niko dan wakil-wakilnya. Terima kasih Tuhan buat Pak Andi dan wakil-wakilnya. Gembala cabang, gembala ranting, gembala kul Tuhan. Terima kasih Tuhan buat misi, buat visi yang sama atas kami. Bangkit dan jadilah terang atas kami Tuhan. Atas kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Itu boleh jadi atas kami Tuhan. Tahun 2024 kami perkatakan bangkit dan jadi teranglah atas kami. Usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, kesehatan kami Tuhan. Kami materaikan itu Tuhan. Jadi genap atas kami. Kami berdoa buat Indonesia-Mu Tuhan. Kami perkatakan pemimpin yang benar. Pemimpin yang benar. Yang Kau taruh atas Indonesia-Mu Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami perkatakan shalom atas Indonesia-Mu Tuhan. Kami perkatakan shalom atas Indonesia-Mu. Ada kedamaian-Mu atas Indonesia-Mu Tuhan. Kami perkatakan kemakmuran, kesuburan, perekonomian dibangkitkan dalam nama Yesus. Itu jadi atas bangsa kami. Kami perkatakan pertahanan yang kuat atas bangsa kami. Kami tolak perpecahan atas bangsa kami. Dalam nama Yesus. Itu boleh jadi atas bangsa kami. Kami perkatakan buat Bekasi. Bekasi kota patriot-Mu Tuhan. Akan lahir patriot-patriot-Mu, laskar-laskarmu atas kota Bekasi. Kami perkatakan buat generasi Yeremia. Kami perkatakan bangkit, bangkit, bangkit di dalam nama Yesus. Kami tolak roh tawuran, roh maut, roh apapun yang bukan daripada Engkau Tuhan. Yang memutuskan generasi Yeremia dibatakan dalam nama Yesus. Kami perkatakan orang-orang benar akan berdiri di kota Bekasi. Penuai-penuai akan berdiri di kota Bekasi. Kami mau ayunkan sabit kami. Padi sudah menguning. Kami mau menuai. Kami mau menuai. Kami mau satu frekuensi dengan surga. Kami mau menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, ada pembalian keadaan atas mereka Tuhan. Atas jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Ada tudung Tuhan. Ada tudung Tuhan. Kami percayakan ada label identitas sebagai anak. Sebagai warga kerajaan-Mu. Kami berserah. Kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Ada pemulihan. Ada pemulihan. Ada pembaruan atas kami, keluarga kami. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit dipulihkan. Sempurna dalam nama Yesus Tuhan. Rumah tangga kami diperbarui. Rumah tangga kami diperbarui dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tudung-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan buat WL Singer Kolektan. Semua yang terlibat Tuhan. Kasih yang sama. Perbendaharaan yang sama Kau taruh atas mereka. Dan berkat yang sama atas mereka Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau pulang tibakan dengan selamat. Tak kekurangan apapun. Dan kami siap
Dan kami siap menerima berkat daripada hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Saat ini pulanglah. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Tuhan melindungi dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, damai, sejahtera, dan berkat yang berlimpah-limpah, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita, menjaga kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita diberkati bersama-sama, katakan